Shalom, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan. Saat kami akan membaca kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan boleh disampaikan, hidup kami boleh berdampak. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini, saudara, terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat 6 hingga ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan untuk saudara. Saudara silakan menyimak bersama-sama di rumah masing-masing. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada hari ini adalah jangan tunda keinginan untuk berbuat baik. Jangan tunda keinginan untuk berbuat baik. Ini adalah satu hal yang diinginkan oleh Allah, dan ini adalah suatu hal yang indah yang menggambarkan bagaimana semangat spirit orang percaya di dalam saling membantu dan menolong kepada satu dengan yang lainnya. Jangan tunda keinginan berbuat baik. Kisah di dalam 2 Korintus ini yang baru kita baca itu menceritakan bagaimana kerinduan dari jemaat yang ada di Korintus untuk membantu jemaat yang sedang kesulitan, sedang krisis yang berada di Yerusalem. Ya, jemaat di Korintus tergugah hatinya untuk membantu, ya, mengumpulkan bantuan dana bukan untuk mendapat pujian, bukan untuk supaya terkenal, tapi karena mereka memiliki kebaikan dan kerendahan hati, sehingga mereka tergerak dengan sukacita, dengan sukarela memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem yang saat itu sedang kesusahan. Nah, yang saat itu sedang dilanda oleh krisis. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini yang bisa menjadi contoh bagi kita sekalian, bagi anak-anak Tuhan, ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang ke-7 dikatakan demikian, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang pertama adalah dikatakan bahwa Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Kenapa, saudaraku? Karena di dalam memberi itu tidak ada yang sia-sia. Paulus mengatakan, camkanlah ini, ingatlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini suatu hal yang logis yang masuk akal. Kalau saudara menabur benih sedikit, saudara akan menuai tumbuhan itu, buah itu pun juga akan sedikit hasilnya. Ya, bahkan di dalam Galatia pasal 5 dikatakan bahwa apa yang kita tabur pasti kita tuai, pasti kita tuai. Kalau kita menabur
kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kalau kita menabur kejahatan, kebencian, perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang menjelekkan, memfitnah, suatu ketika kita juga akan menuai hal-hal tersebut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, hal yang pertama dikatakan adalah Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Ya, karena dalam pemberian itu tidak pernah akan sia-sia. Setiap pemberian yang kita berikan dengan kasih, dengan kerelaan, dengan ketulusan, tidak akan pernah sia-sia. Ya, kita akan menuai apa yang kita berikan. Namun demikian, saudara, perlu diingat bahwa di saat kita memberi, di saat kita berbagi, kita juga diminta untuk tidak mengumumkan. Kita diminta juga untuk tidak menyombongkan. Kita juga diminta juga untuk tidak berharap akan kembali itu, tidak pamrih. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah semangat spirit orang Kristen yang pertama dan terutama, bahwa kita memberi dengan sukacita, ya. Karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mengapa kita harus memberi, saudara? Ya, walaupun dalam setiap keadaan kita, tapi sekarang karena kita sadar bahwa Allah telah mengasihi kita, karena Allah telah memberikan segalanya bagi kita. Yesus yang kaya itu rela menjadi miskin agar kita sekalian menjadi kaya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi disayangkan banyak pada masa kini, ya. Orang-orang berkata bahwa bagaimana saya bisa memberi, bagaimana saya bisa berbagi, bagaimana kami bisa berpartisipasi, sedangkan saya sendiri juga susah hidup saya. Saudara, saya juga belum cukup, saya juga serba kekurangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa tidak pernah ada rasa cukup itu. Ya, manusia gak pernah merasa cukup. Sampai kapanpun kita gak akan pernah merasa cukup. Dan kita selalu punya alasan untuk mengatakan saya tidak cukup, saya masih belum mampu. Ya, kalau kita melihat kepada diri kita masing-masing, kalau kita melihat kepada kemampuan kita masing-masing, kita akan lemah. Nah, saudaraku yang kekasih, ya, sebagai contoh di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, kita baca juga di sana ada jemaat-jemaat di Makedonia, bahkan jemaat-jemaat yang miskin, ya. Mereka dicobai dengan berbagai percobaan yang berat, mereka disiksa, mereka menderita, tapi mereka tetap sukacita. Bahkan, ya, kata Paulus dalam pasal 2 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga dikatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Biasa itu. Tapi yang luar biasa bagi jemaat di Makedonia ini adalah bahkan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Mereka miskin, mereka tidak mampu sebetulnya, ya. Tapi mereka masih peduli untuk memberi, berbagi kepada orang-orang, berbagi, ikut dalam pelayanan, mensupport, mendukung pelayanan-pelayanan anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya. Bahkan mereka memberikan melampaui kemampuan mereka. Inilah hebatnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang percaya, orang Kristen, orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh dewasa di dalam iman, ya. Dia sadar betul bahwa dia telah diberkati dalam hidupnya. Saudara, itu yang pertama, bahwa Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dalam ayatnya yang ke-7 tadi dikatakan, memberi dengan rela hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah dalam kita memberi, berbagi, kita ada sukacita? Apakah kita memberi karena keterpaksaan? Ya, ada sukacita yang besar di saat kita bisa memberi, berbagi kepada sesama kita. Sukacita yang tak terbayangkan. Ya. Namun orang yang tidak pernah memberi, tidak pernah berbagi kepada orang lain, sukacitanya tipis, saudara. Ya. Kenapa sukacita? Karena di saat kita memberi, kita mau bisa melihat saudara-saudara kita diberkati. Kita melihat bahwa orang lain pun, ya, akan merasakan berkat kasih Allah. Kita ada sukacita yang luar biasa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudaraku yang kekasih, di dalam ayatnya yang ke-8 sampai ke-11 dikatakan demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti sudah tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran yang tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu,
Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudaraku, hal yang kedua adalah kita pelajari di sini bahwa Allah akan menyediakan kecukupan, bahkan kelimpahan kepada orang-orang yang rela untuk memberi dan menabur. Ya, orang yang semakin murah hati akan semakin besar rasa syukurnya kepada Allah. Ya, ayat ke-11 dikatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Kita akan semakin bersyukur pada Allah. Jadi saudara, orang yang tahu bersyukur, ya, orang yang rajin bersyukur, orang yang mempunyai rasa syukur kepada Tuhan, dia adalah juga orang-orang yang murah hati. Sangat dipastikan kalau orang yang tidak murah hati, dia orang yang tidak tahu bersyukur. Tapi orang yang murah hati, dia adalah orang yang sungguh-sungguh tahu bersyukur pada Allah. Semakin murah hati, semakin bertambah rasa syukurnya kepada Allah setiap hari. Haleluya. Bukankah ini luar biasa, saudaraku? Saya pernah katakan bahwa orang percaya, orang Kristen, keberadaan kita di dunia ini, kita baru bisa dibilang berguna, bermanfaat kalau kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jangan pernah berkata bahwa saya belum cukup, jangan pernah berkata bahwa saya tidak mampu. Ya, jemaat Makedonia tadi, mereka sedang menderita, mereka sedang menghadapi krisis, bahkan mereka miskin, tapi mereka mampu memberi dalam kemiskinannya. Bukan sekedarnya, tapi bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudaraku yang kekasih, ini hal yang kedua yang mau dikatakan di sini, bahwa orang semakin murah hati akan semakin besar rasa syukurnya kepada Allah. Luar biasa bukan? Ya. Sebab orang yang memberi dan menabur itu akan diperkaya dalam kemurahan hati. Semakin kita rajin memberi, semakin kita menabur, maka kita akan diperkaya dengan kemurahan hati. Ya. Allah tidak pernah akan meninggalkan, Allah tidak pernah akan menutup mata pada orang-orang yang rajin menabur. Sekali lagi saya katakan, kita tidak berharap kalau kita memberi dan menabur lalu kita berharap untuk diperhitungkan oleh Allah. Tidak perlu, saudara. Ya, Allah sudah memberkati kita dan akan terus memberkati kita dalam setiap kehidupan kita. Bahkan berkat yang terlebih besar adalah berkat sorgawi nantinya. Ya, bagian kita adalah, urusan kita adalah menabur, memberikan kemurahan, berbagi kemurahan kepada sesama kita. Urusan Allah adalah memberkati kita. Ya, jadi kita tidak perlu mencampuri urusan Allah. Kalau kita menabur, memberi, jangan sekali-kali kita berpikir bahwa aku pun harus diberkati. Janji Allah demikian. Tapi kita dalam hidup kita, tadi saya katakan bahwa urusan kita adalah, bagian kita adalah memberi, menabur. Bagian Allah adalah memperhitungkan setiap berkat-berkatnya atas hidup kita. Ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang kedua. Yang ketiga yang kita pelajari pada hari ini, dalam ayat yang ke-12 dikatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Hal yang ketiga yang kita pelajari, tindakan memberi bukan hanya menunjukkan rasa kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Memberi itu bukan hanya menunjukkan bahwa saya peduli sama kamu. Memberi itu bukan hanya menunjukkan bahwa saya mengasihi dan peduli sama kamu, tetapi juga memberi itu adalah suatu ungkapan syukur, ya, tetapi juga ungkapan syukur, ya. Dan memberi itu juga adalah menjadikan kita saluran berkat, sehingga kita membuat orang lain bersyukur kepada Allah. Dengan memberi, memberkati orang lain, kita akan membawa orang tersebut juga kepada Allah, bersyukur pada Allah. Oleh sebab itu, saat kita memberi dan berbagi, menabur, kita tidak perlu ucapan terima kasih, kita tidak perlu penghargaan, karena apa yang kita lakukan, ya, akan memberkati orang-orang tersebut. Dengan cara bagaimana? Membuat dia semakin dekat dengan Allah. Memberi menunjukkan kepedulian, tetapi lebih daripada itu juga sebagai membantu, ya, membuat orang lain, menguatkan iman orang lain agar mereka datang bersyukur kepada Allah. Ya, dengan demikian, hal yang ketiga ini mau dikatakan adalah dengan tindakan memberi dan berbagi itu merupakan suatu kesaksian hidup akan kasih Allah kepada orang lain, sehingga orang lain bersyukur. Luar biasa, saudara. Ya, saat kita dapat berbagi dan memberi pada orang lain, membuat orang tersebut
semakin dekat kepada Allah. Ya. Bukan karena kita, tapi kita, saudara dan saya, kita hanyalah sebagai saluran berkat, channel of blessing yang menyalurkan berkat Allah. Saudara, kalau channel of blessing itu, saluran berkat itu artinya adalah bahwa saya dan saudara kita tidak mempunyai hak, ya, berkat orang tersebut sesungguhnya telah Allah siapkan melalui kita. Dan kalau kita sadar hal tersebut saudara, maka kita juga tidak akan menyayangkan, kita tidak akan perhitungkan, kita tidak akan hitung-hitungan. Maka saya dan saudara kita akan dengan senang hati, dengan akan rela hati memberikan, peduli pada orang lain. Tadi saya katakan bahwa hal yang kedua adalah semakin kita memberi, semakin kita murah hati, semakin besar ucapan syukur kita kepada Allah. Jadi ucapan syukur seseorang itu, ucapan syukur yang sungguh-sungguh, orang yang tahu bersyukur kepada Allah sungguh-sungguh itu adalah orang-orang yang murah hati, pasti. Ya, tapi kalau orang yang tidak pernah bersyukur, dia juga pasti tidak murah hati. Karena bersyukur dengan murah hati sangat dekat kaitannya. Semakin seorang bersyukur dengan sungguh-sungguh, ya, dia bersyukur pada Allah, dia tahu siapa dirinya, posisinya, maka dia juga pasti adalah orang yang murah hati. Semakin orang kikir dalam hidupnya, dipastikan bahwa dia bukanlah orang yang tahu bersyukur. Kalaupun dia berdoa dan bersyukur, itu hanya ungkapan di dalam otaknya saja, bibirnya saja, bukan dari kesungguhan hatinya. Ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang kedua yang mau dikatakan. Ya, bahwa tindakan memberi bukan hanya menunjukkan rasa kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan, tapi juga membantu orang lain untuk mengucap syukur kepada Allah. Ya. Membangkitkan iman orang lain untuk terus bergantung kepada Allah, bukan kepada kita. Tadi saya katakan bahwa kita hanyalah sebagai saluran berkat, sebagai channel of blessing yang memberikan, yang hanya dititipkan oleh Allah. Berkat orang lain dititipkan kepada kita, oleh Allah. Dan pada saatnya, seketika, jangan tunda berbuat baik. Salurkan itu, berikan itu. Saat kita tergerak untuk memberi kepada seseorang, saudara, lakukan segera. Jangan pernah menunda untuk berbuat baik. Jangan pernah menunda keinginan, gerakan Roh Kudus yang di dalam diri kita yang senantiasa berbicara, ya, untuk kita tergerak untuk berbuat baik kepada sama kita, berbagi kepada sama kita. Jangan pernah ditunda. Dan ini yang dilakukan oleh jemaat Korintus pada saat itu. Ya, mereka tergerak, mereka langsung berikan. Luar biasa saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat yang kita pelajari pada hari ini, di dalam ayat yang ke-13 sampai 14 dikatakan demikian. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang keempat yang kita pelajari di sini adalah bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang teruji kesetiaannya dan ketangguhannya di dalam melayani dan mencukupkan kebutuhan orang-orang kudus. Saudara, kita rindu jemaat kita, setiap kita menjadi jemaat yang teruji kesetiaan dalam melayani dan peduli kepada orang lain, kebutuhan sesama kita. Menjadi jemaat-jemaat, menjadi pribadi-pribadi yang sensitif, yang peka akan orang lain, akan kebutuhan orang lain, akan kesusahan-kesulitan orang lain. Apapun yang kita miliki, marilah kita senantiasa kita berdoa, Tuhan, pakailah hidupku agar dengan apa yang ku miliki, dengan apa yang ku mampu, Tuhan bisa pakai diriku untuk memberkati orang lain. Karena itulah yang terindah bagi Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus, dia adalah Raja dan segala raja. Dia datang ke dunia, dia yang kaya lalu rela menjadi miskin. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-9 dikatakan demikian. 2 Korintus 8, kita ke kiri sedikit. Ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin,
Dia adalah raja dari segala raja. Dia datang ke dunia menjadi miskin, ya. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus datang ke dunia, meninggalkan segala kemegahan, segala kekayaannya, karena dia adalah Allah itu sendiri. Dia rela menjadi miskin supaya saudara dan saya menjadi kaya. Orang Kristen adalah orang yang kaya oleh kemurahan. Jangan pernah berkata bahwa saya miskin, saya tidak cukup, saya tidak punya apa-apa. Saudara dan saya, kita telah diperlengkapi dengan segala kasih karunia Tuhan. Tadi dikatakan dalam 2 Korintus 8 ayat yang 9, Yesus datang ke dalam dunia ini, dilepaskan atributnya. Dia yang kaya rela menjadi miskin. Supaya apa? Supaya kita, saudara dan saya yang miskin ini, menjadi kaya. Kaya dalam kemurahan, ya, kaya dalam kasih. Jadi orang Kristen, kalau dia dalam hidupnya dia masih memiskinkan diri, lalu tidak memiliki hati yang rela untuk berbagi, untuk menabur, dia memiskinkan dirinya, dia melecehkan Allah, dia melecehkan status sebagai orang percaya, karena kita telah dibuat kaya oleh Allah kita, karena kita telah dibuat kaya dengan kemiskinan, dengan darah Yesus yang telah datang ke dunia. Dia merendahkan dirinya. Dikatakan dia yang kaya datang ke dunia, rela menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, ya, kemiskinan dan kekayaan sini berbicara tentang berkat-berkat rohani, berbicara tentang keadaan kita sebagai manusia, ya. Kalau harta dan duniawi itu nggak persoalan saudara, tapi kalau orang yang sudah miskin rohani, susah, ya. Dia betul-betul harus menyadari bahwa dia adalah anak Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, milikilah mental sebagai anak Tuhan yang kaya rohani, diberkati. Saudara, saya adalah orang yang diberkati, berkecukupan dalam kehidupan ini, ya. Dan saya percaya bahwa anak Tuhan tidak ada yang berkekurangan kalau kita hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Sekali lagi kita mau belajar, ya, luar biasa bagaimana dengan kita. Paulus ingatkan bahwa tidak ada orang yang miskin, nggak ada orang yang menjadi susah, melarat, ya, gara-gara rela memberi dengan berbagi kepada sesamanya. Kenapa? Karena Allah turut bekerja dalam hidup jemaat yang memberi dengan rela hati. Karena Allah menopang, Allah menjaga, Allah senantiasa melindungi. Dan ini adalah janji Tuhan, ya. Bagi orang percaya, memberi adalah perwujudan iman kita kepada Kristus. Semakin besar kita memberi, semakin banyak kita menabur, itu menunjukkan semakin besar iman kita kepada Kristus. Tuhan Yesus tidak pernah menunda untuk berbuat baik. Demikian juga jemaat di Korintus. Mari kita mencontoh jemaat di Korintus, karena mereka meneladani kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita memiliki semangat terus, ya, untuk rela menabur dan berbagi dan memberi, ya, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punya, dengan kemampuan kita, ya, dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ini adalah semangat anak Tuhan, ini adalah semangat orang-orang percaya, ini adalah semangat Kristus yang harus ditanamkan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Biarlah kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh kembali mengingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati, terlepas dari segala masalah apapun yang sedang kita hadapi di luar sana. Jangan pernah stop untuk menabur, jangan pernah stop untuk berbagi dan memberi, jangan pernah stop untuk peduli kepada orang lain, ya. Biarlah kiranya firman Tuhan sekali lagi pada hari ini menyemangati kita kembali menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mau menunda keinginan berbuat baik, ya. Kalau saudara saya, kita tergerak langsung melihat kepedulian, ada suara Roh Kudus yang berbicara pada diri kita untuk kita tergerak, lakukan itu segera, jangan pernah menunda, ya. Roh Kudus berbicara melalui setiap kehidupan kita. Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan sukacita itu akan terus Tuhan berikan kepada hati kita, kepada diri kita masing-masing. Dan kita boleh berjalan dalam kemenangan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita pada hari ini, ya. Terus bersemangat. Kita akan mulai kembali beribadah nanti pada awal bulan dengan diawali dengan perjamuan kudus. Persiapkan hati kita masing-masing, persiapkan diri kita, ya.
dan tetaplah bersemangat. Jangan pernah berputus asa. Sekali lagi saya mau katakan, orang yang bersemangat adalah orang yang masih hidup. Tapi saat kita mulai luntur semangat kita, saat kita mulai memperkatakan perkataan yang negatif, mengisi otak kita dengan hal-hal yang negatif, yang keluar negatif, maka tubuh kita akan lemah. Maka tindakan perilaku kita akan negatif. Dan ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ingin kita anak-anaknya hidup dalam berkemenangan. Dia sudah rela datang ke dunia ini menjadi miskin supaya saudara dan saya menjadi kaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini. Mampukan kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang rela, peduli, tidak menunda untuk berbuat baik. Biarlah Tuhan kiranya menggugah hati kami masing-masing. Karena kami tahu Tuhan bahwa di saat kami memberi ada sukacita yang luar biasa. Di saat kami memberi, semakin kami menabur dan memberi dengan hati yang tulus dan rela, maka ungkapan syukur hati kami semakin besar, iman kami semakin bertumbuh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur hati kami. Pelihara kami senantiasa Tuhan, mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati saudara sekalian.